Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Saya Diki Putri Wijaya, Marki Jabi. Mari kita belajar biologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Ya, kita akan belajar mengenai tubuh kita sendiri. Adik-adik, pernahkah kalian tersedak saat makan sambil berbicara? Ataukah di saat pandemi COVID-19 ini, apakah adik-adik sudah mengetahui bagian organ mana sajakah yang diserang oleh penyakit COVID-19? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita belajar bersama melalui video ini. Selamat menyaksikan! Adik-adik, tahukah definisi dari bernafas? Menurut KBBI, bernafas adalah udara yang dihirup melalui mulut dan juga hidung, lalu dikeluarkan melalui paru-paru. Jadi, definisi bernafas yaitu aktivitas yang tidak kita sadari dengan proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Gas yang dihirup yaitu O2 atau oksigen dan gas yang dikeluarkan yaitu CO2 atau karbon dioksida. Adik-adik, sebelum kita menuju ke organ yang berperan dalam sistem pernafasan, ada baiknya nih kita mengetahui dua tipe pernafasan pada manusia, yaitu yang pertama ada pernafasan internal dan yang kedua adalah pernafasan eksternal. Pernafasan internal terjadi di dalam sel, lalu ada pernafasan eksternal. Pernafasan ini terjadi di dalam paru-paru, yaitu alveolus, yang merupakan tempat difusi antara oksigen dan juga karbon dioksida. Adik-adik, organ pernafasan pada manusia dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru yang berisi alveolus. Gas oksigen masuk ke dalam hidung. Lihatlah, ada selaput lendir dan rambut halus. Rambut halus berfungsi dalam menyaring udara, kotoran, bakteri, dan penyakit. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Selanjutnya, oksigen masuk ke tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat faring, laring, dan trakea. Ketika udara dihembuskan melalui faring, pita suara bergetar dan laring menghasilkan suara. Pada dinding dalam trakea terdapat selaput lendir dan rambut halus yang selalu bergetar, berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Peristiwa tersedak merupakan gerak refleks dari epiglotis untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Jadi, kita tidak boleh berbicara pada saat makan ya, agar makanan tidak salah masuk. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Melalui bronkus, gas oksigen disalurkan ke bronkiolus sehingga sampai ke alveolus. Alveolus mempunyai pembuluh darah di mana terjadi pertukaran atau difusi gas oksigen dan karbon dioksida. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk atau interkostal. Sementara pernapasan perut yaitu pernapasan yang terjadi karena gerakan otot-otot diafragma, yaitu sekat antara rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Pengambilan udara pada pernafasan dada terjadi saat otot antarusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot antarusuk berelaksasi atau mengendur. Tulang rusuk turun ke posisi semula sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil. Sedangkan pengambilan udara pada pernafasan perut terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar.
Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Berikutnya, ada penyakit yang menyerang beberapa sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang bagian alveolus atau paru-paru. Selanjutnya ada influenza yaitu penyakit alergi yang menyerang bagian hidung. Selanjutnya ada tonsilitis. Tonsilitis yaitu radang faring yang menyebabkan amandel menjadi membengkak. Lalu ada COVID-19, penyakit pandemi saat ini yang menyerang bagian organ pernafasan yaitu paru-paru. Lalu ada asma dan juga emfisema. Kalau asma itu menyerang bagian bronchiolus atau cabang dari bronkus. Sementara penyakit emfisema yaitu penyakit yang menyerang alveolus yang menyebabkan alveolus menjadi melebar dan juga menjadi basah. Nah adik-adik, itu tadi video pembelajaran sistem pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tunggu dulu. Saya akan menampilkan beberapa kuis untuk adik-adik belajar di rumah. Selamat mengerjakan. Dadah!